Kita akhiri dengan perkataan Alqamah Ibnu Qais An-Nakhai. An-Nakhai ini kibarut tabi'in. Beliau seorang pembesar tabi'in. Wa ajillahum yaqul li ashabihi. Beliau mengatakan kepada para sahabatnya, Imshi bina. Ini harusnya jadi semboyan antum-antum. Umshu bina. Ayo berjalan bersama kami, nazdad imanan. Ayo kita jalan untuk menambah keimanan. Iya. Ya, kalau jalan nih muturing atau ayo kita nambah keimanan, toh. Oh, masyaallah bikin baik langsung. Baik jemaah. Ya, ini syiar mukminin, ini syiarnya orang beriman. Ketika mereka jalan, ketika mereka kemanapun, ayo untuk apa? Untuk nambah keimanan. Ayo nambah keimanan. Ya, ini asar diriwayatkan jemaah rahmatillah Allah Subhanahu Wa Taala. Tulis diriwayatkan oleh Al Imam Ibnu Abi Syaibah lagi. Ya, dalam kitab beliau Al Iman. Dalam kitab beliau Al Iman. Kita cukupkan sampai di situ jemaah. Di asar yang ke-7 berarti ya, dari seorang tabi'in. Dari seorang tabi'in. Coba, siapa yang hafal kalimatnya? Umshu bina nazdad imanan. Anak tulis saja. Umshu bina. Umshu bina. Nazdad imanan. Iman. Ayo kita jalan untuk apa? Untuk menambah keimanan. Masya Allah. Gaskeun. Tong gaskeun itu mah tulisanna. Mari kita jalan. Baik, jemaah rahmatullah. Sebelum ditutup silakan kalau ada pertanyaan tafadhol. Tafadhol ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Ada sedikit pertanyaan, mungkin saya selama ini hijrah atau ingin mengenal agama itu secara individu melalui channel YouTube atau ceramah Ustaz secara online. Tapi keimanan manusia itu kadang-kadang pasti ada naik ada turunnya. Betul. Nah, ketika saya pernah merasakan mungkin pengalaman pribadi sebelumnya, maaf kalau bukan apa kesalahan dari pribadi saya, kalau ngomong mungkin dari pribadi saya. Kalau pas keimanan saya sedang naik itu saya merasa indah sekali gitu. Kalau sholat, beribadah itu benar-benar gitu. Nikmat sekali. Tapi ada satu hal, saya ketika mau tidur itu sudah menjalankan semua sunnahnya, menyalahi wudu, mungkin baca ayat kursi itu, al-falaq, kita nas, semuanya. Nah di situ sebelum saya tidur tuh kadang-kadang suka membayangkan mungkin itu setan mungkin ya godaan saya. Iman itu tuh, jadi kamu tuh benar nggak sih gitu? Keimanan kamu itu benar atau tidak? Benar nggak sih? Sholat jungkir balik sampai saya itu apa sih? Itu benar nggak? Jangan sampai setan yang mau berbicara di dalam hati saya. Benar nggak gitu setan? Itu kan saya itu apa yang salah? Itu bisa tahu itu setan dari mana? Di dalam hati gitu Ustaz. Iya. Kayak bisikan gitu ya. Saya pernah mendengar ada Rasulullah katanya amantu billah wa rasulillah, apabila kita ragu-ragu dalam hati maka ragu. Itu apa yang salah dalam diri saya sepertinya apa gitu. Iya. Sebetulnya semua dari kita, hampir semua dari hamba Allah mengalami ini. Karena memang syaitan itu akan menimpakan keraguan kepada hati seorang mukmin. Seperti dalam satu hadis disebutkan, kata Rasulullah SAW, syaitan itu akan mengajak kita, membawa kita kepada pertanyaan, siapa yang menciptakan A? Siapa yang menciptakan B, C, D, sampai kepada pertanyaan siapa yang menciptakan Allah. Itu kerjaan siapa? Syaitan. Harusnya ketika itu muncul seperti yang antum rasakan tadi. Kata Rasulullah SAW, "Falyasta'id billah." Maka hendaknya dia berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan. Kalau itu terjadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Langsung katakan, a'udzubillah. Karena kita tahu ini datangnya dari syaitan. Terasa seperti yang antum bilang tadi. Ini was-was. Saya kasih contoh ya, saya kasih contoh. Misalkan tiba-tiba kita tergoda dengan sesuatu dengan dorongan yang sangat kuat. Padahal sebelumnya, mungkin semenit sebelumnya enggak. Tiba-tiba kok jadi begini perasaannya. Itu syaitan. Karena syaitan itu mengalir di peredaran darah.
Dia nggak akan pernah bosan. Dia itu sifatnya was-was khannas. Dia membisikkan, kalau sudah orang itu melakukan, dia lari. Itu sifat dia, terus begitu. Maka sunnahnya adalah katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, kalau berkaitan dengan keimanan, katakan amantu billah. Amantu billah. Saya beriman sama Allah. Titik, sudah. Untuk menilai iman kita benar atau tidak, itu harus dengan ilmu. Makanya belajar. Dan belajar tidak boleh sendirian. Nasihat Imam Syafi'i kepada setiap penuntut ilmu, seseorang gak akan pernah bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Salah satunya apa? Suhbatu ustaz. Ditemani dengan ustaz. Kenapa jemaah? Kenapa? Kalau sendiri Hah? Oh, bisikan setan lagi. Jawabannya, karena seseorang yang menuntut ilmu tanpa guru, kemungkinan tersesatnya jauh lebih besar dibandingkan hidayahnya. Bagaimana dia tahu mana yang benar, mana yang salah kalau tidak ada yang memberitahu? Ya. Dan guru yang benar adalah guru yang seperti apa guru yang benar? Yang apa? Yang menyampaikan ilmu berdasarkan atau berasal dari Allah, dari Al-Quran, atau dari Sunnah Rasulullah SAW, atau dari para sahabat Rasulullah SAW. Itu yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Auza'i. Al-Imam Al-Auza'i mengatakan al-ilmu ma qala fihi haddatsana. Ilmu itu adalah yang di dalamnya disebut ada haddatsana, maksudnya ada dalilnya, ada haditsnya. Atau dalam riwayat lain disebutkan maja'an ashabi Rasulillah SAW. Ilmu itu yang datangnya dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru itu ilmu. Ya. Maka kita semua mengalami itu. Bukan antum yang salah, bukan karena antum mungkin merasa wah ini kayaknya saya imannya sangat lemah, bukan. Tapi itu gangguan syaitan. Akan menjadi masalah kalau kemudian antum sibuk dengan keraguan itu. Ya. Saya teh iman benar atau tidak. Udah ke pengajian saya teh imannya benar atau tidak. Sama kayak orang was-was. Orang was-was Allah. Itu sah. Allahu Akbar. Ini makmum sudah ikut di belakang. Kelak. Allahu Akbar. Ini was-was. Ya. Baru dalam kondisi seperti itu salah, jelas itu salah. Ya. Apalagi dalam masalah keimanan. Makanya kita ini sebetulnya jemaah rahmatullah Allah terlalu sering membuka pintu untuk syaitan. Benar hijrah, benar ibadahnya semakin baik, tapi pintu syaitannya nggak ditutup. Ya, matanya masih kemana-mana, telinganya masih kemana-mana. Kemudian perlindungan kepada Allah dari syaitannya masih lemah. Baca dikirnya masih lemah. Makanya masih sering was. Ya, semoga Allah bantu kita semua insyaallah taala. Allah pertanyaan lain. Ya. Fadhal ya, Syekh. Ini mengenai tadi dasar dari Umayyah bin Ubaid yang berkata iman itu bertambah dan berkurang. Tadi kan jika kita mengingat Allah Azza wa Jalla, memuji dan mensucikannya, maka itulah bertambahnya iman. Nah, mungkin pertanyaannya gini, Ustaz, kalau kita sih melakukan amal itu, tapi dalam amal itu kita malawung gitu, Ustaz. Apa ya? Pikirannya kemana aja? Contoh kita sholat tahajud mungkin, tapi tidak fokus seperti itu. Itu apakah iman bertambah atau malah berkurang, Ustaz? Atau berkurang? Iya. Baik. Jawabannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam satu hadis bahwasanya seorang mukmin ketika dia melakukan sholat, itu mungkin dia keluar dari sholatnya dalam keadaan pahala sholatnya cuma 1/10, 1/6, 1/8 disebut oleh Rasulullah, atau mungkin cuma 1/4 atau setengah. Ya, yang menunjukkan bahwasanya sholat seseorang ya itu bisa dilakukan oleh seorang mukmin dalam keadaan dia tidak mendapatkan pahala yang sempurna, tapi dia tetap dapat pahala. Ya, amalnya tetap bertambah tidak? Iya. Balasan dari Allahnya ada tidak? Ada. Dibandingkan orang yang sama sekali tidak melakukan sholat. Ya, jelas maksudnya? Kasus yang antum sebutkan itu menunjukkan bertambahnya iman, tapi kadar pertambahan imannya tidak maksimal. Karena ketika antum berpikir, dan syaitan akan membuat antum berpikir seperti ini, lah percuma, oke,
sholat tapi malawung kemana-mana, naon sholat. Agar sama sekali iman kita tidak bertambah. Ya, antum sodakoh, tapi sodakohnya itu cuma sedikit, padahal bisa lebih banyak. Itu iman antum bertambah atau berkurang? Bertambah. Tetap bertambah, tapi sekadar dengan amal soleh yang antum lakukan. Tidak maksimal. Masih terganggu oleh gangguan siapa? Syaitan dan hawa nafsu. Itu sebabnya kenapa kata para ulama, Rasulullah SAW mengatakan amalan yang terbaik yang dilakukan oleh seorang mukmin itu yang terus menerus meskipun sedikit. Karena dengan cara itu imannya tetap bertambah, meskipun sedikit. Ya, makanya jangan pernah berhenti, karena tidak ada satupun di antara kita yang amalannya sempurna, nggak ada. Ya. Nabi Muhammad SAW pun diganggu di dalam sholatnya oleh syaitan. Nabi baca Al-Qur'annya salah karena diganggu syaitan. Nabi Muhammad bahkan akan disembur api oleh syaitan. Nabi ini sedang sholat, syaitan beraninya datang mau nyembur di depan hadapan Nabi, dicekek sama Nabi. Artinya Nabi pun diganggu, termasuk kita. Ya. Tapi kita tidak boleh berhenti dari melakukan kebaikan. Karena sedikit atau sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, iman kita tetap bertambah. Nah, sekarang mana yang lebih baik? Bertambah sedikit atau tidak sama sekali? Bertambah sedikit. Terus menerus. Maka ketahuilah itu adalah orang yang dicintai sama Allah, karena imannya selalu bertambah. Makanya gak ada urusan dengan kisah misalkan ada orang ulama, wah amalnya luar biasa, atau saudara kita, teman kita luar biasa amal solehnya. Kita gak ada urusan dengan itu, jemaah. Yang menjadi urusan kita itu iman kita bertambah, meskipun sedikit tidak ada masalah, tapi terus bertambah. Karena kita sering sibuk sama amalan orang lain, yang membuat kita akhirnya gak beramal. Komentari fulan bukan iri, bukan muji, tapi kita lupa sama diri kita sendiri. Si eta tahajudnya luar biasa, 20 tahun tahajud gak pernah lewat. Pertanyaannya, kita tahajud berapa hari? Sudah berapa tahun kita tahajud? Ada ustaz saya mah ABCD segala macam. Saya susah, saya capek kalau malam, shift malam segala macam. Ada saja alasannya. Saudara kita imannya bertambah, kita tidak. Ya, maka jangan tinggalkan ketaatan kepada Allah. Kalau antum perhatikan, kata siapa tadi? Astagfirullah. Hubaib ya, sahabat Umair bin Hubaib Al-Hatmi. Yang disebutkan oleh beliau cuma tasbih, tahmid, takbir. Ini amalan ringan kan? Ringan kan? Tapi dengan cara itu iman kita bertambah. Apalagi dengan amalan yang jauh lebih besar, meskipun tidak sempurna. Ya. Nah, jangan sampai syaitan masuk memberikan was-was kepada antum atau kepada yang lainnya ketika melakukan amal. Misalnya kayaknya amal soleh saya nggak bagus ya. Itu yang diinginkan oleh syaitan, kemudian ditinggalkan. Ya, naudzubillah min dzalik. Yang terakhir. Bismillah. Mau tanya Ustaz terkait ruqyah. Masya Allah. Siapa yang mau diruqyah? Mau tanya. Mau tanya. Jadi kan ada hadis yang menerangkan bahwasanya ada orang yang masuk surga tanpa hisab, salah satunya tidak meminta diruqyah. Yeah. Ketika kita meruqyah diri sendiri dan merutinkan zikir dan pagi dan petang, apakah jin yang ada di dalam diri kita itu akan keluar dan sepowerful seperti kita meminta diruqyah? Sepowerful yang sekuat, maksudnya sekuat. Ketika kita diruqyah orang lain maksudnya. Iya. Tapi kita hanya merutinkan ruqyah mandiri dan zikir pagi petang gitu kan. Iya. Afwan. Di antara ciri orang yang masuk surga tanpa hisab memang tidak minta diruqyah. Dan kata para ulama di hadis yang sama, di penggalan terakhir dari hadis atau sabda Rasulullah SAW, Rasul menyebutkan satu ciri yang sebetulnya menjadi ciri utama dari seluruh ciri-ciri sebelumnya. Maksudnya begini, kata Rasulullah SAW, yang masuk surga tanpa hisab itu la yastarqun wala yaktawun, tidak minta diruqyah, tidak minta dikait, tidak minta diobati dengan besi panas.
wala yatatayyarun. Kemudian mereka tidak tatayyur. Tidak menjadikan makhluk sebagai tanda sial, tanda keburukan. Itu namanya tatayyur. Kemudian yang terakhir kata Rasul, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya tidak minta diruqyah, tidak minta dikait, tidak tatayyur, itu semuanya adalah bentuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau tawakal sama Allah, mereka tidak akan melakukan 3 perkara sebelumnya, enggak akan. Kembali ke pertanyaan antum. Apakah orang yang meruqyah diri sendiri itu jauh se-powerful orang ketika diruqyah oleh orang lain? Jawabannya justru itu yang diinginkan dalam syariat. Karena dalam kondisi itu tawakal antum sama Allah penuh, bukan kepada makhluk. Justru itu yang dianjurkan. Justru itu yang dipilih oleh orang-orang yang berilmu. Saya kasih contoh. Syekh bin Baz, Abdul Aziz bin Baz itu matanya buta, tapi bisa diobati, bisa dioperasi, dan sudah dipastikan matanya bisa disembuhkan oleh para ahli di Jepang. Ditawarkan kepada Syekh oleh pemerintah kerajaan, operasi kami yang nanggung, antum sembuh, antum bisa lihat lagi, karena sebelumnya bisa lihat. Maka jawaban Syekh, tidak, Anda tidak. Beliau lebih memilih untuk tetap bertawakal kepada Allah di dalam kebutaan. Enggak, Anda nggak mau diobati. Ya, karena berobat itu hukumnya sunnah jamaah, bukan wajib. Ketika orang bersabar menghadapi penyakitnya, bertawakal kepada Allah bahwa Allah akan menyembuhkan, itu perkara yang jauh lebih baik. Itu yang membuat seseorang masuk surga tanpa hisab. Kata Syekh, kalaupun aku ingin disembuhkan oleh Allah, maksudnya bisa melihat lagi. Yang aku inginkan itu cuma melihat satu hewan yang disebutkan sama Allah di dalam Al-Quran, yaitu unta. Belum pernah melihat unta secara detail di masa kehidupannya. Dan ini mungkin saja meskipun tinggal di Arab. Ya, kita belum, sebagian dari kita belum pernah lihat komodo misalkan secara langsung gitu ya. Jauh dan ini contoh saja misalkan, atau hewan tertentu. Nah, saya juga sama. Nah, kalau saya sudah lihat, saya sudah memperhatikan, karena Allah bilang dalam Al-Quran, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka melihat bagaimana unta diciptakan oleh Allah? Kalau saya sudah puas, maka saya akan minta lagi sama Allah dibutakan mata saya. Saya nggak ingin melihat. Saya tidak ingin melihat. Beliau bersyukur, ya. Dan karena Allah Subhanahu Wa Taala berjanji, bagi orang-orang yang ridho penglihatannya diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kedua belah matanya itu akan digantikan dengan surga. Tapi ini hanya ada di dalam hati orang-orang yang bertawakal sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi yang terbaik kalau antum bertanya, apakah minta diruqyah atau ruqyah sendiri? Ruqyah sendiri, itu yang terbaik. Makanya jangan terlalu terburu-buru. Makanya jangan sakit hati kalau ada ustadz dimintain tolong untuk meruqyah kemudian dia menolak. Banyak tuh jamaah yang kayak gitu, banyak. Mereka suudzon sama ustadz-ustadznya, seakan ustadznya ini nggak mau bantuin kita. Bukan itu jamaah, bukan itu masalahnya. Mereka ingin orang yang terkena gangguan itu bertawakal sama Allah, berusaha sendiri dulu, karena itu bisa disembuhkan, bisa dengan cara yang sudah diajarkan di dalam Islam. Syekh bin Baz itu pernah didatangkan seorang yang kesurupan dari kota yang jauh sekali dari tempat beliau, sampai ke rumah beliau, ke tempat beliau. Syekh bin Baz nggak mau ngeruqyah, nggak mau. Dipaksa, ini udah jauh-jauh, nggak mau. Ana nggak mau meruqyah. Ana hanya akan meminta kepada Allah supaya dia diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang bawa kaget. Maksud antum apa, Syekh? Kata Syekh, bukankah orang kalau sudah dikasih petunjuk sama Allah itu jauh lebih baik? Masalahnya akan diselesaikan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Antum bisa bayangkan, ini orang udah di depan mata, tinggal diruqyah selesai gitu. Karena beliau ingin menumbuhkan tawakal seorang mukmin kepada Allah lebih kuat. Ayo tawakal sama Allah. Bergantungnya jangan sama makhluk, sama Allah. Allah akan berikan jalan keluar. Antum bisa bayangkan kalau semua mukmin kayak gini, di dunia aman nggak? Aman. Aman. Insyaallah.
Antum nggak akan sibuk dengan curhatan orang lain. Masing-masing menyimpan untuk dirinya sendiri. Tempat mengadunya hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya Yakub itu ketika anaknya didolimi Yusuf oleh saudara kandungnya sendiri, anak dia juga, beliau hanya mengatakan innama ashku bathi wa huzni ilallah. Saya cuma mengadukan kesedihan dan masalah saya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Apa balasannya dari Allah, jemaah? Apa balasannya buat Yakub? Apa balasannya? Siapa yang tahu? Matanya buta karena terlalu banyak menangisi Yusuf, buta sampai buta. Tapi ketika berjumpa lagi sama Yusuf, matanya disembuhkan oleh Allah. Kemudian bertemu dengan Yusuf dalam keadaan yang terbaik. Yusuf sudah jadi raja. Dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakub pun dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena Yakub bertawakal dan bersabar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semestinya seperti itu sikap seorang mukmin. Wallahu a'lam bishawab. Karena suaranya habis, jamaah rahimahullah taala, kita habisi pertemuan ini atau kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.